SM Store, amanah dalam muamalah. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilm atau menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Nabi Syuja rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas yaitu hal-hal yang bermanfaat bagi si mayit atau amalan-amalan apa saja yang pahalanya itu sampai kepada si mayit. Di antaranya adalah doa dari kaum muslimin itu sampai kepada si mayit. Kemudian melunasi hutang-hutang si mayit, ini bermanfaat bagi si mayit itu sendiri. Kemudian apa yang dilakukan oleh seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan, maka amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak ini sampai kepada orang tuanya, walaupun tidak diniatkan untuk kedua orang tuanya, dan hal-hal yang lain yang sudah kita bahas. Adapun kesempatan malam hari ini adalah kita membahas masuk kepada kitab zakah, yaitu pembahasan tentang zakat. Pembahasan tentang zakat. Setelah kita membahas tentang tohara selesai, kemudian tentang kitabus shalah, pembahasan tentang salat sudah selesai, maka di sini Al-Imam Abu Syuja membawakan penjelasan tentang kitabuz zakah, yaitu tentang salah satu ibadah atau salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam, yaitu membayar atau menunaikan zakat. Di sini beliau memberikan penjelasan, qala al-musannifu rahimahullah, Al-Imam Abu Syuja mengatakan, tajibuz zakatu fi khamsati asya. Zakat itu diwajibkan kepada 5 hal, atau lima hal ini termasuk hal-hal yang terkena zakat. Jadi tidak semua harta itu terkena zakat. Tidak setiap harta yang dimiliki seorang muslim dan muslimah itu diwajibkan zakat, tapi ada harta-harta tertentu yang di situ Allah wajibkan untuk dikeluarkan zakat malnya, ya. Di antaranya, sebelum kita masuk ke perincian, karena ini adalah muqaddimah, maka kita mengingatkan atau kita pelajari kembali urgensi ibadah zakat. Sejauh mana pentingnya atau sejauh mana kedudukan ibadah zakat itu sendiri. Diharapkan setelah kita sadar, kita ingat bahwasanya zakat ini sangat-sangat penting, maka setelah itu kita akan termotivasi, kita akan terdorong untuk mengeluarkan zakat harta kita. Atau kita takut, ya, kalau kita sudah wajib mengeluarkan zakat mal, ternyata kita tahan harta itu, maka kita diancam oleh azab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Az-zakatu lughatan, zakat dari segi bahasa, an-numuwu wal barakatu wat tadhir waz ziyadah. Zakat dari segi bahasa, ini kata pensyarah ya, bukan kata Abu Suja, karena Abu Suja memberikan penjelasan dikit saja. Zakat ditinjau dari segi bahasa itu adalah tumbuh, berkembang, dan bertambah. Jadi tumbuh, kemudian ada keberkahan dan ada penambahan di situ. An-numuwu wal barakatu wat tadhir ay az-ziyadah. Jadi zakat ini dari segi bahasa adalah sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang diberkahi, sesuatu yang berkembang, dan sesuatu yang bertambah. Ya, kalau dari segi bahasa ini, maka zakat itu sejatinya adalah akan membuat harta orang itu semakin diberkahi. Zakat akan membuat harta seorang muslim itu semakin tumbuh dan berkembang dan bertambah. Ya. Nabi SAW sebutkan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sesungguhnya sedekah, zakat itu tidak mengurangi harta. Tidak mengurangi harta. Maka zakat ini kalau dari ditinjau dari bahasa adalah bisa menjadikan harta itu semakin tumbuh dan berkembang, bahkan mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kembali kepada keimanan berjamaah. Ini harus kembali kepada apa? Iman. Bahwasanya harta yang kita keluarkan zakatnya atau kita sedekah itu hakikatnya tidak mengurangi harta. Justru akan semakin menambah keberkahan harta itu sendiri dan semakin menjadi berkembang. Memang kalau dari segi kenyataan kan berkurang, tapi di sisi Allah itu harta ini bertambah. Berbeda dengan riba. Riba itu secara kasat mata kan bertambah. Kita ngutang 1 juta, baliknya 1,5 juta bertambah memang. Tapi pada hakikatnya di situ ada kehancuran, ada kebinasaan karena Allah mengharamkan riba. Ya. Jadi ini kembali kepada keimanan. Semuanya kembali kepada kacamata iman. Kemudian dari segi istilah, wa syar'an ismun liqadarin makhsusin min malin makhsus ala awsafin makhsusatin li ta'ifatin makhsusah. Zakat dari segi istilah adalah ismun liqadarin makhsusin minal mal, yaitu harta, kadar tertentu dari harta, ya, kadar tertentu dari harta yang dikeluarkan dengan kriteria tertentu. Jadi kadarnya tertentu, kadarnya sudah ditentukan berapa persen, kadar tertentu dari harta. Ya, ismun liqadarin makhsusin min malin makhsus. Kadar tertentu dari harta yang dikeluarkan atau dibayarkan dengan kriteria tertentu. Jadi tidak semua harta terkena zakat. Jadi harta-harta yang ada kriteria-kriterianya akan disebutkan itu akan terkena zakat. Li ta'ifatin makhsusah. Dan zakat ini dibayarkan kepada kelompok-kelompok tertentu. Jadi zakat ini kadar harta tertentu dikeluarkan sekian persen, sekian anu. Kemudian dengan kriteria tertentu, kriterianya sudah ditentukan, kadarnya, kriteria ini syarat-syaratnya dan seterusnya. Kemudian orang-orang yang menerima ini juga sudah ditentukan. Siapa yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya. Ini jadi Islam sangat lengkap. Berapa jumlah yang harus dikeluarkan, dibayarkan. Kemudian harta-harta apa saja yang perlu dizakati. Dan kepada siapa zakat ini disalurkan atau dibayarkan. Ya, mulai dari awal sampai akhir sudah diatur semuanya. Ya, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya di sini dalil tentang kewajiban zakat. Bahwasanya zakat ini adalah sesuatu yang wajib, itu ada sumbernya, ada landasannya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholah, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakat, dan tunaikan, bayarkan zakat.
warka'u ma'arrakin, dan rukuklah bersama orang-orang yang apa? Yang rukuk. Maka dalam ayat ini Allah dengan tegas, gamblang, itu Allah perintahkan setelah perintah salat adalah perintah zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan ayat yang semakna dengan ini itu ada 82 ayat para jemaah. Dalam 82 ayat Allah mengiringkan antara salat dengan apa? Zakat. Itu sampai 82 ayat. Kalau kita cek ya, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu akan kita dapatkan sekitar 82 ayat Allah sebutkan zakat, salat zakat. Maka ini bukan hal yang main-main ya, ini hal yang sangat serius. Bahwa zakat ini kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam, sangat penting. Di dalam surat At-Taubah ayat 103. Surat At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Khudh min amwalihim. Maka ambillah dari harta-harta mereka, harta-harta orang kaya ini, shadaqatan. Sedekah di sini maksudnya zakat. Ya. Tutahhiruhum, yang dengan zakat ini itu bisa mensucikan jiwa mereka, jiwanya orang-orang kaya ini. Ya. Wa tuzakkihim fiha, dan mensucikan jiwa mereka. Tutahhirukum, mensucikan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Ini juga salah satu ayat yang menunjukkan akan kewajiban untuk membayar zakat. Bahkan kalau kita lihat redaksi ayat ini atau bahasa 103, di situ Allah perintahkan kepada para pemimpin kaum muslimin, khudh min amwalihim. Ya. Jadi di zaman Nabi SAW itu Nabi punya namanya kayak pegawai-pegawai gitu. Ya, kayak pegawai itu Nabi perintahkan, kamu pergi ke rumah ini, sebar. Ya. Disebar tujuannya apa? Untuk mengecek, mengaudit hartanya kaum muslimin. Kalau sudah ketahuan hartanya sampai nisab, sampai haul, maka seketika pula diambil harta zakatnya. Ya. Maka di sini perintah khudh min amwalihim. Jadi pemerintah di sini yang jemput bola. Karena bisa jadi ada kaum muslimin dia wajib zakat, tapi dia nggak tahu ternyata dia sudah wajib zakat. Maka ini kewajiban. Jadi menjadi pemimpin itu besar para jamaah, amanah yang sangat besar. Karena dengan zakat ini roda itu akan berjalan, roda perekonomian umat Islam itu akan berjalan dengan zakat ini. Selain dengan sedekah, wakaf, infak atau yang selainnya. Ya. Ini merupakan ayat atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada pemimpin kaum muslimin untuk mengambil harta zakat dari orang-orang kaya di kalangan kaum muslimin. Kemudian di sini beliau pensyarah mengatakan hukmu ikhrajiz zakah. Kalau tadi dalil akan wajibnya zakat, maka kita ambil kesimpulan hukum mengeluarkan zakat adalah wajibatun. Hukum melakukan zakat ini adalah kewajiban apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Sudah terpenuhi apa? Syarat-syaratnya. Wa munkiruha kafirun. Adapun orang yang mengingkari kewajiban zakat, maka dia kafir. Orang yang mengingkari kewajiban zakat itu dia tidak keluar dari agama Islam. Karena zakat ini termasuk sesuatu yang diketahui dalam Islam. Enggak mungkin ada orang, kecuali orang yang tinggal di pedalaman ya, atau baru masuk Islam, dia enggak tahu kewajiban zakat. Adapun orang yang tinggal di perkotaan, maka rukun Islam sudah banyak yang tahu. Ya, rukun Islam sudah banyak yang tahu. Maka di sini aneh kalau seseorang itu tidak tahu akan kewajiban zakat. Orang yang mengingkari kewajiban zakat itu adalah orang yang keluar dari agama Islam. Adapun orang yang enggan, ya, orang yang enggan membayar zakat, dia tahu zakat mal itu wajib, dia tahu, paham, ya, tapi dia enggan atau pelit untuk mengeluarkan harta zakatnya. Maka di sini adalah dia pelaku dosa besar
Ya, dan dia termasuk orang-orang yang fasik. Jadi orang yang enggan membayar zakat setelah tahu akan kewajibannya, maka mereka adalah para pelaku dosa besar. Mereka adalah pelaku dosa besar, dan dihukumi sebagai orang yang fasik. Allah sebutkan dalam Al-Quran ancaman bagi orang-orang yang enggan membayar zakat. Nanti bisa dilihat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Ayat At-Taubah ayat 34 sampai ayat 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkan atau mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira bagi mereka dengan azab yang pedih. Jadi orang yang nyimpan harta emas, logam mulianya sampai sekian puluh gram, sampai sekian kilo, kemudian peraknya sekian kilo, ternyata enggak dikeluarkan harta zakatnya, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira bagi mereka berupa azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ketika emas dan perak yang mereka kumpulkan di dunia itu dipanaskan di neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Maka emas dan perak yang dikumpulkan orang Islam tidak dikeluarkan zakatnya itu dijadikan setrika. Ya, jadikan setrika, kemudian dahi-dahi mereka disetrika, lambung-lambungnya disetrika, punggung-punggungnya disetrika dengan emas dan perak yang mereka kumpulkan. Hada ma kanaztum li anfusikum. Inilah dulu yang kalian simpan di dunia, yang kalian pelit enggak keluarkan harta zakatnya. Hada ma kanaztum li anfusikum. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakan apa yang kalian simpan dulu. Maka ini jangan tegas sekali para jemaah. Ayat ini menggambarkan bagaimana siksaan yang menunggu orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang pelit membayar zakat, maka tunggulah siksa yang pedih di akhirat kelak. Sebagaimana At-Taubah ayat 34 sampai ayat 35. Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu ada orang-orang yang enggan membayar zakat di zaman kepemimpinan beliau. Setelah Rasulullah wafat, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Nah, ketika beliau menjadi pemimpin, ada orang-orang yang enggan bayar zakat. Ya, sengaja enggak bayar zakat, maka diperangi mereka, dipaksa sampai mereka mau membayar zakat. Ya, ini tegas. Karena zakat ini termasuk rukun Islam yang harus diperhatikan. Kemudian amma man imtana an adaiha ma i'tiqadi wujubiha fa innaha ya'sam bimtina'ihi duna an yukhrijahu dzalika anil Islam. Adapun orang yang tadi yang pelit, dia tahu kewajiban zakat tapi tidak keluarkan zakatnya, mereka adalah pelaku dosa besar tapi tidak sampai keluar dari Islam. Ya. Tidak sampai keluar dari Islam. Wa 'alal hakim an ya'khudha minhu qahran. Dan pemimpin diperbolehkan untuk mengambil harta tadi dengan cara paksa. Kalau memang orang tadi sudah wajib zakat. Wajib zakat. Adapun dalam hadis, kewajiban zakat ini disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis, yaitu yang berbunyi, Nabi SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam ini dibangun atas 5 perkara. Atas lima hal. Di antaranya adalah ya tentunya syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Ya, sampai saum Ramadan sama haji. Ini 5 hal yang termasuk tiang-tiang penyangga di dalam agama Islam. Kalau salah satu ditinggalkan, maka bangunan itu akan roboh atau akan hancur. Maka zakat ya termasuk salah satu rukun Islam yang harus diperhatikan setiap muslim dan muslimah. Kemudian di sini faidatun. Di sini hikmatu masyru'iyatiz zakah. Hikmah disyariatkannya zakat.
Ya, hikmah disyariatkannya apa? Zakat. Ada berbagai macam hikmah yang bisa kita petik ketika zakat ini dibayarkan. Yang pertama adalah ta'abbudiyun, ay nuti'u ma amarallahu bihi. Zakat ini dikeluarkan, hikmahnya adalah tentunya sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengeluarkan zakat itu sebagai bentuk penghambaan karena kita hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maka ketika Allah perintahkan kita zakat, maka kita keluarkan zakat harta kita. Ya, tanpa ada rasa berat, tanpa ada rasa ini, rasa itu, pokoknya sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami patuh, kami taat. Ya. Ini hikmah yang pertama tentunya adalah ta'abbudi. Kita mengeluarkan zakat itu sebagai bentuk penghambaan ke diri kita kepada Allah, sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara hikmah disyariatkannya zakat, syuriat liman il bukhli. Zakat ini disyariatkan untuk mencegah penyakit pelit. Ya. Untuk mencegah yang namanya penyakit medit atau pelit atau kikir atau yang semisalnya. Ya. Karena kalau bisa dibayangkan memang hakikatnya manusia ini kan suka sama harta. Senang sama harta itu. Ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian senang sama harta dengan kecintaan yang mendalam. Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu dan Allah paham tabiatnya manusia itu kayak gimana, Allah tahu. Karena Allah yang menciptakan. Ya. Dan banyak ya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khair. Al-khair di sini para ulama tafsir mengatakan harta. Wa innahu lihubbil khair. Sesungguhnya manusia itu mencintai harta lasyadid. Dengan kecintaan yang sangat. Ya. Maka kecintaan kita terhadap harta ini diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya pensyariatan ibadah zakat, maka keimanan kita diuji. Kita lebih berat mana, apakah keimanan kita atau memberati harta kita. Ya. Maka dengan mengeluarkan zakat, itu seseorang membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membuktikan bahwasanya dia tidak dikalahkan dengan kecintaannya kepada harta untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah perintahkan. Ya. Ini hikmah yang kedua. Dengan zakat, seseorang akan terhindar dari yang namanya penyakit pelit atau yang semisalnya. Yang ketiga, di antara hikmah disyariatkannya zakat, syukron lillahi ala ni'matihi allati an'ama biha ala ibadi. Yaitu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang selama ini Allah berikan kepada orang tadi. Ya. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang selama ini Allah berikan, di antaranya adalah nikmat harta. Ya, karena nanti akan dibahas, misalnya seseorang punya harta 85 gram emas murni ya, logam mulia, selama 1 tahun, nggak berkurang 1 tahun ini. Wah, itu kan luar biasa. Jadi berarti 1 tahun ini dia lancar-lancar aja, nggak sakit, nggak ada apa. Akhirnya emas ini utuh dalam 1 tahun. Maka ini perlu disyukuri. Ya, disyukurinya apa? Keluarkan zakatnya. Keluarkan apa? Zakatnya. Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Islam. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mereka menyebutkan zakat mal ini dilakukan secara terang-terangan. Dilakukan secara terang-terangan karena termasuk syiar Islam. Ya, supaya orang lain tahu bahwasanya zakat ini adalah termasuk syiar. Adapun sedekah itu bisa terang-terangan, bisa apa? Sembunyi-sembunyi atau rahasia. Ini sedekah yang sunnah. Ya. Sedekah yang sunnah itu bisa secara terang-terangan silakan atau secara sembunyi-sembunyi. Tapi yang lebih sembunyi-sembunyi itu lebih utama. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara
fa huwa khairun lakum. Kalau kalian sembunyikan sedekah kalian, kalian berikan kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Adapun zakat, maka ini adalah terang-terangan. Kemudian yang berikutnya, di antara hikmah disyariatkannya zakat yang keempat, adauha sababun min asbabil mahabbati bainan nas. Menunaikan zakat itu akan menimbulkan kecintaan di antara sesama muslim. Ya. Menumbuhkan kecintaan, solidaritas, ya, saling tolong menolong di antara sesama muslim, sehingga tidak ada hasad. Ya, hasad ada tapi enggak terlalu tampak atau menonjol. Ya, bisa kita bayangkan kalau orang-orang fakir, orang-orang miskin lihat orang kaya yang dimana mereka tidak mau melakukan harta zakatnya, maka orang miskin ini akan cemburu. Ya, maka mereka akan berbuat yang tidak baik karena melihat saudara-saudaranya kaya pada pelit semuanya, tidak ada yang peduli, tidak ada yang membantu, tidak ada yang dan sebagainya. Ya, berbeda lagi kalau suatu masyarakat di situ ada yang kaya, ada yang miskin, kemudian yang kaya membayarkan zakat kepada yang miskin, maka yang miskin mereka akan merasa diperhatikan, mereka merasa ditolong, mereka merasa dibantu. Ya, maka inilah yang diinginkan dalam Islam, yaitu menjaga solidaritas, menjaga persaudaraan di antara sesama muslim. Ini hikmah yang keempat, ya. Hikmah yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara hikmah, sebenarnya banyak ya hikmah dari suatu ibadah. Cuman ini adalah beberapa. Di antaranya adalah yang kelima, adauha himayatun lil mali wasiyanatun lahu. Menunaikan zakat itu justru akan menjaga harta itu sendiri dari kehancuran atau kebinasaan. Orang yang menunaikan zakat, hartanya akan dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah suatu saat di salah satu negeri di Saudi itu terjadi bencana. Ya, terjadi bencana. Orang-orang yang punya hewan-hewan ternak atau kayak kambing, sapi, onta itu banyak yang mati. Karena wabah, mungkin wabah penyakit atau apa semisalnya, banyak yang mati. Waktu itu pemerintah memberikan kebijakan, orang-orang hewan-hewan ternak yang mati ini diganti sama pemerintah, diganti. Namun sebelum diganti ditanya, apakah kamu sudah menunaikan zakat hartamu? Biasanya orang-orang yang tidak menunaikan harta zakatnya, hewan-hewan ternaknya kalau ada musibah mati semuanya. Adapun orang-orang yang menunaikan zakatnya, maka dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan zakat itu seseorang hartanya dengan izin Allah akan dijaga. Ya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, di antara hikmah dari pensyariatan ibadah zakat, yang keenam, adauha yaqdi ala intisyaril faqri wal batalati fil mujtama'. Dengan menunaikan zakat itu akan mengurangi jumlah kemiskinan, jumlah angka kemiskinan, menurunkan, dan mengurangi jumlah pengangguran. Ya, zakat ini kalau benar-benar dikelola dengan amanah sesuai dengan syariat Islam, maka dengan izin Allah zakat itu akan mengurangi jumlah angka kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran. Karena bisa saja orang yang dia mengeluarkan zakat hartanya, kemudian dia cari orang yang miskin, dia belikan, kalau orang ini diajarin jahit, diberikan mesin jahit, pokoknya semuanya disediakan, akhirnya orang ini bisa bekerja. Awalnya nganggur, minta-minta, gantungkan diri sama orang nasibnya. Akhirnya orang yang wajib zakat ini keluarkan zakatnya, dia belikan harta tadi untuk orang ini supaya dia bisa mandiri, sampai benar-benar mandiri. Ini berkurang pengangguran seperti ini. Ya, ini berkurang akan angka-angka pengangguran atau yang semisalnya. Ini diantara hal-hal yang berkaitan dengan dengan zakat. Hikmahnya sangat banyak. Hikmahnya sangat luar biasa. Kalau kita mau merenung, ini adalah syariat yang suci yang Allah berikan kepada kita tentang adanya zakat ini.
Yang berikutnya syarat wajib zakat. Ya, syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat ini yang pertama adalah Islam, pastinya berjemaah. Harus beragama Islam. Syarat wajib zakat yang bersangkutan harus beragama Islam. Ya. Harus beragama Islam. Adapun orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, mereka akan disiksa karena mereka tidak berzakat. Ya, sebagaimana mereka tidak salat, masalakakum fi saqar. Kenapa kalian dijebloskan ke neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang menunaikan salat. Jadi orang kafir ini terkena kewajiban-kewajiban juga. Ya. Tapi kewajiban-kewajiban salat dan zakat ini mereka sah kalau mereka sudah masuk Islam. Jadi kalau ada orang kafir bayar zakat, maka zakatnya tidak sah, alias tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat wajib zakat setelah Islam adalah memiliki nisab. Ya, nisab ini nanti ukuran harta itu sudah dizakati. Jadi sampai angka berapa harta itu wajib dikeluarkan zakatnya, ini namanya nisab. Ya. Ini namanya nisab. Harus sudah sampai nisabnya. Baru harta itu dizakati. Kemudian yang ketiga, di antara syarat-syarat wajibnya zakat adalah berlalunya satu haul, yaitu 1 tahun. Ya, berlalunya satu haul atau satu tahun. 1 tahun. Kecuali ada barang-barang tertentu atau harta-harta tertentu yang itu tidak sampai 1 tahun, seperti tanaman. Panen ini kan enggak. Jadi kalau sudah panen ya sudah keluarkan zakatnya, jangan nunggu 1 tahun. Ya, zakat tanaman. Kemudian barang temuan. Ini enggak nunggu 1 tahun dikeluarkan zakatnya. Barang terpendam. Ya. Jadi pada umumnya zakat mal ini dikeluarkan setelah berlalunya apa tadi? Satu haul atau 1 tahun. Kecuali ada komoditi barang tertentu yang itu tidak perlu menunggu untuk 1 tahun sudah dikeluarkan zakat hartanya. Ini tadi 3 syarat wajib zakat, yaitu Islam, memiliki nisabnya, kemudian berlalu 1 haul. Yang perlu diperhatikan masalah haul ini adalah kita menghitungnya itu dengan kalender Hijriyah, kalender Islam. Jangan pakai kalender Masehi, karena semua ibadah yang terkait dalam Islam itu semuanya patokannya adalah kalender Hijriyah. Ya. Jadi katakanlah kita punya emas, ya emas, uang, ternyata kita total sampai 85 gram emas. Nah, maka kita catat tanggal berapa harta kita sampai nisab. Misalnya tanggal, sekarang kan Jumadal Ula, sekarang Jumadal Ula kalau salah, atau Rabiul Akhir. Ya, misalnya kita masuk nisab, harta kita mencapai nisab tanggal 5 bulan Al-Muharram, bulan Suro. Maka catat di situ. Ya, nanti kita keluarkan zakatnya tanggal 5 di tahun berikutnya, di tahun Hijriyah yang berikutnya. Ini namanya satu haul. Ya. Dan nggak harus di bulan Ramadan para jemaah. Zakat mal nggak harus di bulan Ramadan, sesuai dengan haulnya. Haulnya orang kan beda-beda, nggak semungkin kan semuanya seluruh kaum muslimin di dunia itu haulnya sama di bulan Ramadan, kan nggak. Pasti beda-beda. Ya, pasti berbeda. Dan yang tidak kalah pentingnya, karena syarat wajib zakat itu 3, Islam, memiliki harta yang sudah sampai nisab, kemudian berlalu satu haul. Dan syarat bukan termasuk syarat wajib zakat itu harus sudah balik. Bukan termasuk syarat wajib zakat itu sudah balik. Jadi misalnya begini. Ada anak kecil yang mungkin masih balita atau masih TK gitu ya. Wah, anak kecil ini punya bapaknya meninggal. Bapaknya meninggalkan warisan. Warisannya jatuh ke anak yang masih kecil ini.
Masih kecil anaknya. Tapi memang anak ini kan belum bisa menggunakan harta, nggak ngerti. Tapi walinya anak ini harus paham. Harus tahu, oh ini anak ini dapat warisan sekian, sudah sampai nisab, ternyata kalau dihitung-hitung dengan nisabnya emas atau uang satu sampai, maka dicatat, walinya ini mencatat. Nanti sudah sampai setahun dikeluarkan zakatnya dari anak kecil ini. Ya. Ini memang sangat-sangat detail di situ, seperti itu para jemaah dalam Islam. Ya. Jadi zakat ini berkaitan dengan hartanya tadi. Bukan karena anaknya ini masih belum balik, belum kena kewajiban, tetap karena harta ini sudah berpindah kepemilikan, ya karena masalah warisan, maka anak kecil ini jadi orang kaya karena dia memiliki harta warisan dari bapaknya dan hartanya ternyata sudah sampai nisab. Ya, ini pentingnya kalau kita belajar tentang zakat ini, mana harta-harta yang harus dizakati. Ya, ini tadi yang berkaitan dengan syarat wajibnya zakat. Ada 3 ya, Islam, memiliki hartanya sudah sampai nisab, dan berlalu satu haul. Berlalu apa? 1 haul. Kemudian di sini syurutul mal allati tajibu fiha zakah. Syarat-syarat harta yang terkena zakat. Kalau tadi syarat orang termasuk pelakunya. Kalau di sini adalah syurutul mal allati tajibu fiha az-zakah. Syarat-syarat harta yang di situ terkena zakat. Ya, syarat-syarat yang berkaitan dengan hartanya. Kalau berkaitan dengan orangnya itu harus Islam, kemudian memiliki harta sampai nisab, hartanya berlalu sampai haulnya. Ini ada segi kemiripan syurutul mal allati tajibu fiha az-zakah. Yaitu diantaranya adalah minal asnafil lati tajibu fiha. Harta ini termasuk harta yang diwajibkan zakat. Hartanya adalah harta yang termasuk diwajibkan zakat. Jadi kalau harta ini enggak termasuk diwajibi zakatnya, maka enggak perlu dikeluarkan zakat. An yablughun nisab, kemudian sudah sampai nisab, an yakuna mamlukan mulkan taman. Harta ini dimiliki secara penuh. Harta ini harus dimiliki secara penuh, bukan ada perserikatan. Jadi harta ini ada milik kita, ada milik orang lain, tapi penuh kita miliki. Ya. Jadi kalau katakanlah emas itu semuanya milik kita. Bukan ada milik istri kita, bukan ada milik orang tua kita, tapi al-yakunal mulku mamlukan taman. Ya, yaitu harus dimiliki dengan secara sempurna. Ini tadi berkaitan dengan hal-hal syarat wajibnya zakat dan syarat harta yang itu harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian di sini kita kembali apa yang disampaikan oleh Imam Abu Suja tadi, itu semacam muqaddimah, definisi zakat, dalilnya apa, kemudian ancaman orang yang tidak mau membayar zakat, syarat-syaratnya wajib zakat, kemudian hikmah disyariatkannya ibadah zakat itu sangatlah banyak. Adapun di sini Al-Imam Abu Suja memberikan perincian, tajibuz zakatu fi khamsati asya. Zakat itu diwajibkan dalam 5 macam harta. Dalam 5 macam harta. Yang pertama al-mawashi. Ya, al-mawashi ini adalah binatang-binatang ternak. Binatang-binatang ternak itu nanti kalau sudah sampai sekian jumlah sekian, itu harus dikeluarkan zakatnya. Ya, ini binatang ternak. Wal asman. Yang kedua yaitu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya al asman, yaitu barang-barang yang berharga. Termasuk di sini uang, emas dan perak, al asman. Kemudian wazzuru. Yang ketiga adalah yaitu pertanian, tanaman-tanaman, ya az-zuru. Ya, zakat pertanian. Ini yang bergerak di bidang pertanian, maka perlu belajar tentang zakatnya. Jangan-jangan selama ini sudah wajib zakat, ternyata enggak paham. Ya, ternyata tidak paham. Kemudian wasimar, dan buah-buahan. Dan berkaitan dengan buah-buahan. Dan yang kelima wa urudut tijarah, dan barang-barang yang
itu sifatnya komoditi, diperdagangkan, dijual belikan. Ini sekitar ada 5 macam harta yang itu hendaknya kita perhatikan dengan betul, bahwasanya 5 hal ini adalah termasuk hal-hal yang diwajibkan zakat atau dikeluarkan zakatnya. Jadi ada binatang ternak, barang-barang berharga seperti uang, emas dan perak, kemudian pertanian, ya, kemudian buah-buahan dan hal-hal komoditi yang diperdagangkan. Setelah kita sampai di mukadimah, maka kita lanjutkan di yang pertama, komoditi yang pertama ya. Ini secara loncat, yang paling penting dulu, yang karena keseharian kita adalah berkaitan dengan al-asman, yaitu barang-barang yang berharga. Karena rata-rata orang kota kan punyanya yaitu barang-barang yang berharga. Jarang orang kota berternak, kan jarang. Ya, mungkin dia punya peternakan di tempat yang lain. Tapi kita dahulukan yaitu zakat dari harta-harta yang berharga. Di sini Imam Al-Sujah mengatakan wa amal asmanu fasyai'an. Adapun barang-barang yang berharga itu ada beberapa contoh. Ya, al-asman di antaranya ad-dhahabu wal fiddah, adalah emas dan perak. Emas dan perak. Ini bagi orang yang punya emas, bagi orang yang punya perak, maka harus diperhatikan masalah zakatnya. Jangan hanya numpuk-numpuk investasi logam LM kemudian enggak paham akan zakatnya, ini berbahaya. Ini akan berbahaya. Wa syaraitu wujubiz zakah. Adapun yang berkaitan dengan al-asman ini seperti uang, kemudian perak, kemudian emas, ini diperhatikan, ada 5 syaratnya. Ini sudah masuk perinciannya. Jadi kalau di mukadimah ini sudah masuk ke lebih merinci lagi. Bagi orang yang punya emas dan perak, kalau dia yang pertama dia Islam, ya. Kemudian dia orang yang merdeka, bukan budak. Kemudian dia memiliki secara utuh emas dan perak dan uang itu, dan sudah sampai nisab, dan sudah sampai haul. Jadi ada 5. Jadi ada 5 berkaitan dengan benda yang berharga seperti uang, emas dan perak. Untuk syarat wajib zakatnya ada 5, yaitu Islam, merdeka, kepemilikan yang penuh, sudah sampai nisabnya dan sudah sampai haulnya. Insyaallah setelah azan kita jelaskan sedikit tentang nisab emas dan perak. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, berkaitan dengan harta tadi zakat dari emas dan perak atau uang, maka disebutkan oleh pensyarah di sini yaitu nisab dari emas dan perak atau uang adalah nisabu adz-dzahabi 20 dinaron wa nisabul fiddati 100 dirham wa fihi ma rubu'ul ushri. Jadi kalau kita patokannya emas, ya, kalau sudah sampai 20 dinar, maka itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi patokannya emas itu berapa? 20 dinar. 20 dinar ini, kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas, 4,25 gram emas, maka 20 dinar itu kurang lebih 85 gram emas. Saya ulangi, 20 dinar itu kalau dikonversikan menjadi gram, maka angkanya ketemu kurang lebih 85 gram emas, emas murni di sini ya, logam mulia. Ya. Ini kalau seseorang sudah memiliki 85 gram emas, maka dia perlu mencatat tanggal berapa, itu dicatat. Nanti kalau sudah sampai 1 tahun nggak berkurang harta ini, maka dia keluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? Yaitu nisfu dinar, setengah dari dinar. Ya, setengah dari dinarnya. Setengah dinar ini berarti kalau tadi 4,25 gram emas, jadi jadikan separuh ya, nisfu dinar. Ini berkaitan dengan emas. Kalau orang punya uang, ya tinggal patokannya pakai emas. Katakanlah kalau 85 gram emas, 1 gram itu katakanlah 1 juta. 1 juta ya, kita ambil yang gampang. Jadi kalau orang punya uang 85 juta di tabungannya, di depositonya, dan berlaku selama 1 tahun nggak berkurang, maka dia keluarkan zakatnya. Ya. Dia keluarkan apa? Zakat dari harta yang dia miliki tadi. Ini kalau kita, jadi bisa patokannya mainannya pakai emas. Ya. Patokannya pakai emas. Kemudian kalau pakai uang, maka emas itu tadi kalau 85 gram emas sekitar sekian, ya tinggal dikalikan berapa uang kita. Nanti kalau selama setahun baru dikeluarkan zakatnya. Kalau bingung, lebih baik bertanya, ya, karena ini masalahnya harus detail para jemaah. Dan detail itu bertanya itu enak ketemu. Kalau WA khawatir salah sangka. Seperti tanya warisan. Saya pribadi kalau tanya warisan lebih baik ketemu sama ahlinya langsung ngobrol. Sebutkan semua hartanya berapa, siapa yang meninggal, siapa yang ditinggalkan, apa saja hartanya. Itu perlu detail masalah seperti ini. Ya walaupun ya bisa saja orang-orang yang memang sudah pakar atau ahli mungkin ditanya via telepon atau via WA, tapi dia tetap perlu bertanya, perlu memperinci. Ya. Begitu pula masalah zakat, ini sekilas ya, nanti insyaallah masalah kita contoh kasus dalam sehari-hari insyaallah kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Contoh kasus sehari-hari ya. Karena nanti memang pertemuan ini memang khusus untuk mukadimah berkaitan mengingatkan tentang pentingnya zakat. Ayat-ayat dan hadis berkaitan dengan zakat,
Kemudian sedikit kita masuk dalam pembahasan zakat emas dan perak. Adapun perak, wa nisabul fiddati mi'ata dirhamin. Perak ini sampai 200 dirham. 200 dirham ini kalau di gram jadi 595 gram. 595 gram perak murni. Ya. 595 gram perak murni. Kalau pakai uang tinggal berapa 1 gram perak berapa? Ya. Mungkin ada orang bingung, guys, saya nisab sudah sampai emas sudah, saya punya nisab tapi sampainya perak. Kalau emas belum sampai nisabnya. Ya. Ada yang berpendapat maka ikuti nisab emas. Karena orang punya perak 595 gram itu belum dikatakan kaya misalnya. Tapi kalau orang punya 85 gram emas setahun itu kok nggak kurang, itu dikatakan orang kaya dalam Islam. Dikatakan orang yang kaya. Kalau bisa setahun nggak berkurang berarti kan dia sehat walafiat, nggak ada kebutuhan mendadak, nggak ada kebutuhan penting, akhirnya bisa bertahan. Dan itu perlu dikeluarkan zakatnya. Mungkin sampai di sini ada, kalau ada yang mau bertanya demi menambahkan, insya Allah ada pun contoh kasus atau contoh hitung-hitungan, ya sedikit gambaran akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Apa ada yang ditanyakan atau ada yang menambahkan berkaitan dengan mukadimah tentang zakat ini? Ya, silakan. Mau tanya, kalau itu berupa, tadi kita menjelaskan berupa emas atau berupa uang. Iya. Jadi kalau berupa ada orang yang punya berupa aset seperti rumah atau mobil itu bagaimana? Ya, ini nanti berkaitan dengan kalau orang itu punya aset, tanah, rumah, atau mobil, atau kendaraan yang lain, apakah ini termasuk dihitung dari jumlah harta yang perlu dikeluarkan zakatnya? Ini nanti insya Allah kita jawab di pertemuan yang berikutnya aja ya, karena saya juga perlu baca-baca lagi berkaitan dengan fikih zakat ini ya. Saat ini yang kita bahas masih masalah apa tadi, emas, perak, dan uang tunai atau uang di tabungan atau uang di deposito. Ya, ini yang masih kita bahas. Ya, ada lagi? Baik, apabila tidak ada yang tanyakan, saya kira cukup karena untuk membahas masalah harta zakat secara detail ini saya perlu persiapan lagi. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas masalah zakat khusus ini ya, zakat emas dan perak. Apabila ada kasus-kasus maka mungkin bisa kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.